Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bacaan kita terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yoel, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 12 yang telah kita baca tadi. Dan dari bacaan ini ditarik satu judul renungan khotbah, yaitu bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Nah saudara, melihat akan judul renungan ini, mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya begini, bahwa apakah mungkin Tuhan mengizinkan bencana itu menimpa umatnya sebagai alat untuk mendidik umatnya? Apakah mungkin Tuhan pakai bencana untuk terjadi dalam kehidupan umatnya sebagai alat untuk mendidik umatnya? Tuhan kan Maha Kasih. Kenapa dia harus pakai bencana? Kenapa dia harus pakai pergumulan? Kenapa dia harus pakai kesusahan dan sebagainya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu saudara-saudara. Nah saudaraku, untuk membantu kita menjawab akan pertanyaan ini, serta untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang bisa kita temukan melalui pemberitaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini, maka terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa penjelasan dan juga pengantar serta pemahaman akan ayat-ayat firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, latar belakang dari bacaan firman Tuhan saat ini adalah nubuat dari Tuhan. Nubuat dari Tuhan ya, yang ditujukan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem. Nubuat ini disampaikan melalui seorang hamba Tuhan yang bernama Yoel. Yoel bin Petuel, saudara. Nubuat Tuhan kepada Yehuda dan Yerusalem tersebut adalah berisikan Yehuda dan Yerusalem akan mengalami bencana sebagai tanda datangnya hari Tuhan bagi mereka. Nah ini kita akan semakin bingung, kok hari Tuhan terus dikatakan bencana? Apa maksudnya ini Pak Pendeta? Saya mau katakan begini saudara-saudara. Hari Tuhan yang dimaksudkan dalam nubuat Yoel untuk Yehuda dan Yerusalem di sini, bangsa Israel, ya, di mana Tuhan sendiri akan bertindak menghukum bangsa Yehuda. Akan tiba suatu hari di mana Tuhan sendiri akan menghukum bangsa Yehuda melalui bencana, ya, melalui pergumulan yang sangat berat, yaitu wabah belalang, saudara-saudara. Nah, itu latar belakang bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi Tuhan menubuatkan melalui Yoel bahwa akan tiba harinya di mana Tuhan sendiri akan menghukum Yehuda dan Yerusalem melalui wabah bencana, ya, wabah belalang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang tadi saya kasihi, ya, pertanyaannya kenapa? Apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda dan Yerusalem sehingga Tuhan mengizinkan bencana itu terjadi dalam kehidupan mereka sebagai alat untuk Tuhan mendidik mereka? Apa yang terjadi Pak Pendeta? Jawabannya adalah karena sekali lagi di zaman Yoel, saudara-saudara, bangsa Yehuda, Yerusalem, ya, bangsa Yehuda dan Yerusalem itu mempraktekkan sikap hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, mereka menyembah berhala, mereka melakukan penyembahan terhadap berhala, mereka berzina, mereka menyeleweng, dan juga mereka banyak melakukan tindakan ketidakadilan, ya, yang merugikan sesama. Yang jelas, perbuatan mereka sangat mendukacitakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan melalui Yoel mengatakan, katakan kepada mereka, akan tiba hariku di mana aku akan menghukum mereka dengan bencana, yaitu bencana wabah belalang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ya, lalu apa yang terjadi dengan bangsa Israel terhadap wabah bencana ini, saudara-saudara? Ya, ketika mereka diserang dengan wabah ini, dikatakan kepada kita dalam bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, atau dengan pengertian lain, saudara-saudaraku, ya, secara lugas, ya, mau dikatakan bahwa mereka akan mengalami kehancuran. Perhatikan ayat 5 sampai dengan 12. Mereka akan mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh bencana serangan hama belalang tersebut. Dan kehancuran itu, saudara-saudara, ya, kehancuran itu, wabah itu bukan hanya menghancurkan sistem perekonomian mereka, tapi juga mereka menderita luar biasa, saudara-saudara. Ya, ya. Bahkan mereka tidak lagi bisa beribadah karena mereka tidak menemukan sesuatu untuk dipersembahkan karena semuanya habis.
disantap oleh belalang pada saat itu, saudara-saudara. Akan tiba harinya mereka akan merasakan hal seperti itu. Perhatikan ayat 5 sampai dengan 12, ya. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, ya, keadaan Yehuda, keadaan Yerusalem pada saat itu benar-benar hancur-hancuran, saudara-saudara. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda terhadap nubuat ini? Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita mungkin bertanya, apa yang bangsa Yehuda akan lakukan? Nah, saudara-saudaraku, menurut bacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara perhatikan ayat 5 dan ayat 8a. Ya. Di situ Yoel selain menyerukan nubuatan Tuhan untuk mendatangkan wabah bencana bagi mereka, bagi Yehuda, Yoel juga mendorong agar bangsa Yehuda itu berseru, meratap kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Memohon ampun agar mereka berseru dan meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Memohon pengampunan dan pertolongan dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini yang harus mereka lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu pengantar dan latar belakang dari bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi bangsa Yehuda dan Yerusalem akan merasakan amarah dari Tuhan melalui wabah, hama, belalang yang sangat menghancurkan mereka pada saat itu, saudara-saudara. Dan mereka diminta oleh Yoel supaya mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru, mereka meratap, mereka mohon pengampunan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, berdasarkan bacaan firman Tuhan pada saat ini mengacu juga pada judul renungan kita pada saat ini, yaitu bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Maka saudara dan saya bisa mendapatkan beberapa pengajaran antara lain sebagai berikut, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama begini, ya, Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dengan kemahakuasaannya dapat memakai berbagai macam cara untuk menyatakan berkat-Nya dan kehendaknya dalam hidup manusia. Amin. Ya, Allah bisa pakai berbagai macam cara untuk menyatakan berkat. Ya, karena saya pernah mengatakan, Dia selalu punya banyak cara untuk menopang saudara. Amin kan itu, saudara-saudara? Ya. Tetapi saudara-saudara, Allah juga bisa mengizinkan pergumulan atau bencana sebagai alatnya untuk menegur dan mendidik umatnya agar umatnya hidup takut akan Tuhan, kembali hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi selain berkat, ada banyak cara Tuhan juga untuk mendidik umatnya, mendidik saudara dan saya. Ya, termasuk Dia mengizinkan bencana, persoalan, pergumulan, kesusahan bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ya, menyadari akan hal ini, menyadari akan kemahakuasaan Tuhan kepada kita yang dapat tentu saja dapat memakai segala pergumulan, kesusahan, persoalan, bencana, ya, yang Dia rancangkan dalam hidup kita, ya, maka marilah saudara-saudara, marilah saudara dan saya segera berseru, segera meratap, menyembah kepada Tuhan dalam kesungguhan pertobatan kita. Artinya begini, saudara-saudara, ketika saat ini saudara dan saya disadarkan, diingatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, bahwa pergumulan yang terjadi dalam rumah tangga saudara dan saya, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan pekerjaan, usaha, pergumulan kesehatan yang terjadi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara dan saya, ya, tidak tertutup kemungkinan pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya. Karena itu apa? Mari, Yoel katakan, berseru, meratap, memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, coba saudara buka. Apa sih? Ketika kita berseru, memangnya Tuhan lakukan apa, Pak Pendeta? Ketika kita berseru karena kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, memangnya apa yang terjadi, Pak Pendeta? Coba lihat Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Saudara buka Mazmur 50 ayatnya yang ke-15, saudara-saudara. Ya, saudara sudah buka? Ya. Ya, di situ kalau saya tidak salah, berserulah kepadaku. Ya, ada kata-kata begitu kan? Mazmur 50 ayat 15. Berserulah atau menyembahlah, bersembahlah kepadaku pada waktu kesesakan.
Aku akan meluputkan engkau. Aku akan membebaskan engkau. Ya. Jadi ketika saudara dan saya sesak, penuh dengan kesesakan karena bencana, karena Tuhan mengizinkan persoalan dan pergumulan, dan saat itu saudara dan saya sadar bahwa ini karena kesalahan dan kejahatan kita, maka Tuhan bilang apa? Berseru, meratap, ya, panggil nama Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan buang waktu saudara. Dia bilang, aku akan melepaskan engkau. Aku akan membuat engkau lega. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Saudara masih ingat contoh cerita yang pernah saya sebutkan, yang pernah saya ceritakan. Ada seorang bapak muda, katakan bapak muda ini ya. Dia seorang Kristiani, ya. Tapi saudara-saudara, ya, rupanya dari sejak muda, sejak dia usia remaja, dia sudah malas ke gereja. Dia tidak pernah ke gereja, bahkan dia tidak pernah baca firman Tuhan, dia tidak pernah berdoa, saudara-saudara. Tapi yang luar biasa, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia, dia punya banyak sekali usaha, termasuk salah satu usahanya adalah membuka sebuah apotek, saudara. Apotek, saudara dengar? Apotek yang dia buka. Nah, saudara-saudaraku, ya, begitu banyak usahanya, dia begitu kaya, tapi dia tidak pernah ingat Tuhan, saudara-saudara. Pikirannya setiap hari hanya dengan uang, kekayaan dan kekayaan. Dia lupa kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, bapak ini. Nah, saudara-saudara, suatu pagi, ketika dia membuka apoteknya, ya, ketika dia membuka gerai apoteknya, saudara-saudara, dia baru saja buka. Tiba-tiba, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, ada seorang anak kecil yang datang kepada dia. Lalu anak kecil itu berkata begini, Pak, saya butuh obat ini. Obat yang seperti ini untuk diberikan kepada ibu saya. Berapa harganya? Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Saudaraku, bapak ini kemudian menyebutkan harga itu. Lalu anak ini berkata begini, Pak, uang saya kurang. Ibu saya sangat membutuhkan obat ini. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Punya pikir, akhirnya bapak ini setengah-setengah hati. Bapak bilang, ya udah, sudah, sini mana uangnya. Saya berikan sesuai dengan uangmu saja. Ya. Ya. Akhirnya saudara-saudara, anak itu sangat senang karena dia sudah bisa ditolong oleh bapak itu. Bapak pemilik apotek itu kemudian masuk di dalam ruangan kerjanya. Kemudian dia mulai meracik obat, saudara-saudara. Ya. Dia mulai meracik obat untuk diberikan kepada anak itu. Tapi dia melakukannya dengan setengah hati, saudara-saudara. Dia tidak sungguh-sungguh hati. Ya. Si pemilik ini melakukannya karena dengan terpaksa. Ya, hitung-hitung penglaris katanya, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, obat itu pun diracik. Lalu kemudian dia keluar setelah meracik obat itu, kemudian dia keluar dan dia menyerahkan kepada anak itu, nih obat, berikan kepada ibumu. Ya. Lalu dia menerima uang anak itu, saudara-saudara. Anak itu ketika menerima obat itu, anak itu sangat senang. Lalu tidak putus-putusnya dia mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Lalu anak itu kemudian berlari keluar dari apotek itu, saudara-saudara. Bapak itu kemudian masuk lagi ke dalam ruang kerjanya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Ketika dia melihat meja tempat kerjanya, ternyata dia salah campur obat. Saudara, ya. Dia salah meracik obat. Obat yang dia campurkan untuk anak tadi itu salah, saudara. Takarannya salah dan jenisnya juga salah. Dan kalau obat itu diberikan kepada ibunya, maka ibunya itu akan meninggal. Ibu anak itu akan meninggal, saudara-saudara. Pada saat itu, saudara-saudara, dia mulai bingung. Bapak ini mulai bingung, lalu bapak ini mulai ketakutan. Di dalam hatinya dia berkata, habis saya. Habis. Tamat riwayat saya. Saya akan membusuk dalam penjara. Habis saya. Habis segala usaha saya. Ya. Dia sangat bingung dan sangat takut, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku, ketika dia sementara bingung dan takut, dia berlutut, saudara-saudara. Lalu untuk pertama kalinya dia berlutut, lalu dia berkata, Tuhan, tolong saya. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Ampuni kesalahan saya, Tuhan. Saya sudah berbuat banyak kesalahan. Saya lupa terhadap Tuhan. Saya terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Saya jauh hidup dari Tuhan. Saya memberhalakan harta benda. Saya lupa kepada Tuhan. Saya berlaku tidak adil. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Dia berlutut berdoa dan menangis. Dia meratap, saudara-saudara. Ketika dia meratap, tiba-tiba
Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dari arah luar, dari apotiknya, dia dengar ada suara anak kecil tadi. Ya, anak kecil itu memanggil dia sambil menangis. Bapak ini juga kembali berkata dalam hatinya, habis. Dia habis pada saat itu. Dia akan dipenjara. Lalu bapak itu kembali menuju ke apotiknya, ya, menemui anak itu. Lalu anak itu kemudian melihat bapak itu, lalu anak itu berkata begini, Pak, saya bisa minta tolong. Tadi ketika saya sudah menerima obat itu, Pak, saya sangat senang sekali. Uang saya kurang saja bapak bisa memberikan obat itu untuk kesembuhan ibu saya. Saya lari, Pak. Saya lari sekencang-kencangnya untuk bisa sampai cepat tiba di rumah, Pak. Tapi apa yang terjadi? Saya tersandung dan obat itu jatuh. Hancur. Botol obat itu pecah dan obat itu tertumpah. Habis, Pak. Saya minta tolong. Bisa tidak Bapak bikinkan obat yang baru? Saya utang untuk kali ini, Pak. Saya berutang kali ini, Pak. Tolong, Pak, untuk ibu saya. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Bapak si pemilik apotek ini kemudian berkata, thank you Tuhan Yesus. Untuk yang pertama kalinya dia menyebut terima kasih Tuhan. Thanks God. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan mendengarkan doanya. Dia meratap dan dia berkata kepada anak itu, iya nak, saya akan bikinkan kamu yang terbaik. Kalau tadi setengah saya berikan kamu obat ini dengan takaran yang cukup banyak untuk dan kau berikan kepada ibu. Anak ini sangat senang sekali. Lalu bapak itu kemudian masuk lalu meracik obat yang benar-benar tidak salah takaran. Takaran lagi, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Sekali lagi, untuk pertama kalinya dia berkata terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya dia berkata, dia menyebut nama Tuhan Yesus. Ya, kita perhatikan tadi. Dia berlutut, dia berseru, dia meratap, dia minta tolong. Dan Tuhan mendengar. Tuhan luar biasa. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melepaskan engkau. Haleluya. Itu saudara. Ya. Nah saudaraku. Ketika saudara dan saya. Ya. Diizinkan oleh Tuhan. Menerima bencana. Mengalami persoalan dan pergumulan. Saudara-saudara. Karena kesalahan dan kejahatan kita. Karena kelakuan kita di hadapan Tuhan. Karena tingkah laku kita, karena tutur kata kita. Ya. Dan saat Roh Kudus menyadarkan saudara dan saya, jangan buang waktu saudara-saudara. Ya, jangan buang waktu. Ya, jangan keraskan hati kata Ibrani. Pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, ya, suara pertobatan, jangan keraskan hatimu, saudara. Jadi hari ini ketika saudara sadar bahwa ada bencana, ada kesusahan dalam rumah tangga saudara, ada kesusahan dalam pekerjaan saudara, ada sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, dan saudara sadar itu akibat karena tingkah laku kita jauh di hadapan Tuhan. Hari ini saudara berlutut berseru di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Dia akan meluputkan saudara dari kesesatan saudara. Saudaraku, bicara sedikit tentang berseru atau meratap dalam kesesatan. Ya, memohon pengampunan. Saya punya banyak pengalaman pribadi, saudara-saudara. Saya punya banyak pengalaman pribadi tentang berseru. Berseru, berteriak kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan. Ya, ya, seperti yang saudara dan saya ketahui bersama, kita tahu bersama bahwa saya pernah dibuat terpuruk, bahkan terburuk. Ya, Tuhan pernah mengizinkan keburukan, bahkan keterpurukan. Bukan keterburukan saya bilang, bukan lagi keterpurukan, tapi terburuk, hal terburuk terjadi dalam hidup saya. Ya, saat itu saya sadar, saudara-saudara. Saya mengatakan ada banyak hal, ada banyak kesalahan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Ada banyak dosa yang saya lakukan di hadapan Tuhan dalam pelayanan, di dalam keluarga. Hari itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan saya untuk menikmati nafas hidup yang kedua, saya akan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tolong ampuni dosa dan kesalahan saya. Haleluya, saudara. Glory, puji Tuhan. Saya bisa ada sampai dengan saat ini berdiri di hadapan saudara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi karena Tuhan Yesus menolong dan menopang saudara, menopang saya. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Ya, jangan takut. Berseru, meratap, berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Dia bilang, aku akan melepaskan engkau. Aku akan membuat engkau lega. Mazmur 50 ayatnya yang keberapa tadi? 15. Saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, dikaitkan dengan bencana, wabah corona yang saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia. Ya.
saya mau katakan di pengajaran pertama ini, saya mau katakan buat kita semua, ya, saya mau katakan buat kita semua, ya. Tidak ada salahnya saudara dan saya sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, ya, dengan wabah corona, dengan virus corona saat ini, saudara dan saya pun pakai untuk merenung, ya, untuk berpikir, untuk introspeksi diri sebagai umat Tuhan, ya. Saya juga menghimbau kepada semua bangsa Indonesia, semua masyarakat Indonesia, apapun agama kita, saudara-saudara, ya, apapun kepercayaan kita, mari dengan wabah corona ini, sebab bukan hal yang mustahil. Tuhan pakai wabah ini, Tuhan pakai corona ini, ya, untuk mendidik semua umat manusia di muka bumi ini, termasuk di Indonesia ini. Karena tidak tertutup kemungkinan, saudara-saudara, ya, saudara dan saya mengatakan umat beragama, percaya kepada Tuhan, tapi tingkah laku saudara dan saya sebagai umat beragama kadangkala jauh di luar kehendak Tuhan, betul tidak? Ya. Kita saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menghina satu dengan yang lain, saling menganggap diri paling suci, lalu mengkafir-kafirkan orang lain. Saudara, wabah ini, saya yakin, ya, saya yakin seyakin-yakinnya, wabah ini akan segera berakhir. Tapi saudara dan saya pun, semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, aparat, semua harus berlutut, menyembah, meratap kepada Tuhan kita. Ya, berkata kepada Tuhan, mohon ampun, introspeksi diri kepada Tuhan. Maka saya yakin, Tuhan berkata, aku akan melepaskan dan melegakan engkau. Jadi itulah cara Tuhan melalui bencana untuk mendidik dan menegur kita. Pengajaran yang pertama. Selanjutnya pengajaran yang kedua. Selanjutnya saudara-saudara, pengajaran yang kedua untuk ibadah Minggu Raya kita pada saat ini. Pengajaran yang kedua saya mau saudara buka Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-6. Saudara buka, ya, sudah dapat Ibrani 12 ayat 6, ya. Kalau saya tidak salah bunyi firman Tuhan berkata begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal, saudara, bukan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, berkaitan dengan ayat ini, Ibrani 12 ayat 6, ya, saya pernah kemukakan suatu contoh, ya, ada contoh yang pernah saya kemukakan. Contoh itu adalah sebagai berikut. Saudara tahu ikan bandeng toh? Ya kan? Saudara tahu ikan bandeng, ya. Ikan bandeng itu, ya, menurut beberapa termasuk saya juga, ya, mengatakan bahwa ikan bandeng itu memiliki daging yang sangat lezat sekali. Dan saya suka sekali dengan ikan bandeng, saudara-saudara. Ya. Tapi saudara-saudara, sayangnya, ya, selain memiliki daging yang lezat, sayangnya ikan bandeng ini juga memiliki apa? Tulang dan duri yang susah untuk dipisahkan dari dagingnya. Ya. Karena itu ada sebagian orang yang tidak terlalu suka dengan ikan bandeng karena repot cara makannya katanya. Ya, harus memisahkan tulang-tulang yang halus itu dari dagingnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian didapatlah salah satu cara untuk mengatasi masalah duri bandeng itu dengan cara mengolah bandeng menjadi bandeng presto. Masih ingat kan, saudara-saudara? Ya, bandeng itu diolah dengan pressure cooker yang satu alat masak yang bekerja dengan memberikan tekanan yang sangat tinggi, ya. Dan akhirnya bandeng itu disebut, kita kenal dengan bandeng presto, saudara-saudara. Ya, tekanan inilah yang diatur sedemikian rupa sehingga tulang dan duri dalam bandeng tersebut bisa menjadi sangat-sangat lunak. Ya, ya, sangat-sangat lunak, saudara-saudara. Tetapi, ya, tulang dan durinya ini menjadi lunak, ya, tapi dagingnya tidak rusak. Ya, saudara kalau ke Sidoarjo yang terkenal dengan bandeng prestonya, di Gresik juga sebenarnya ada, ya. Luar biasa, saudara-saudara. Tulangnya, durinya lunak, tapi dagingnya masih tetap bandeng itu masih terasa, saudara-saudara. Ya. Jadi kita pun dapat menikmati daging bandeng
ya, yang lesat tanpa harus terganggu dengan tulang dan durinya lagi. Itu bandeng presto. Apa kaitannya Pak Pendeta dengan pengajaran kedua? Saya mau bilang begini buat saudara, kaitannya begini loh, dengar baik saudara ya. Ya, saudara suka atau tidak, mirip dengan ikan bandeng. Mirip dengan ikan bandeng, saudara dan saya mirip dengan ikan bandeng. Ya, ternyata ada juga, ya, suka atau tidak suka, ya, ada banyak tulang dan duri, ya, dalam diri kita, dalam diri saudara dan saya, yang membuat hidup kita tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Karena ada apa? Ada banyak tulang dalam tanda petik, ya, ada banyak tulang dan duri dalam hidup saudara dan saya, yang membuat hidup saudara dan saya tidak menyenangkan Tuhan. Apa saja contoh tulang dan duri itu Pak Pendeta? Ya, mungkin saja tulang dan duri itu berupa kesombongan, ya, kekurang percayaan, keraguan-raguan, kekerasan hati, dendam, pola pikir yang salah, ya, sering berlaku tidak adil melalui tutur kata dan perbuatan, ya, melalui pola pikir kita seringkali menganggap remeh orang lain. Nah, ini yang termasuk tulang atau duri yang saudara dan saya piara dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku, lalu apa? Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka, ya, seringkali Tuhan harus mengatasi tulang dan duri dalam diri saudara dan saya, ya, dengan memasukkan kita untuk sementara waktu ke dalam apa tadi? Ke dalam alat presto tadi, pressure cooker itu, saudara-saudara. Nah, pressure cooker itu seperti apa? Ya, itu seperti bencana, ya, seperti persoalan, ya, supaya kita semakin ditekan, ya, ditekan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, supaya saudara dan saya kembali menyadari bahwa ini cara Tuhan untuk mendidik kita. Jadi saudara-saudara, pengajaran kedua ini mau mengatakan, ya, bersyukurlah saudara dan saya ketika Tuhan masih mau memberikan kepada saudara dan saya tekanan, ya, persoalan atau bencana dalam rangka menegur saudara dan saya. Itu karena Dia masih sangat mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Jadi, saudara-saudaraku umat Tuhan, ada banyak cara Tuhan, ya, untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Karena itu, mari dalam kekuatan Roh Kudus Tuhan, kita memiliki hikmat Tuhan agar kita menjadi umatnya yang selalu peka terhadap cara Tuhan mengasihi, bahkan mendidik kita, bahkan menegur kita. Ingat saudara-saudara, tegurannya bukan berarti Dia membenci kita. Bencana yang Dia berikan bukan berarti Dia tidak senang kepada kita. Melalui teguran, melalui bencana, melalui sakit penyakit, melalui apa saja persoalan dan pergumulan, ini membuktikan bahwa Tuhan sangat sayang kepada saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin.